Datang di mata kuliah topik dalam image processing. Sekarang kita masuk kepada sesi 3. Video ini dibuat, ya sebenarnya kelas kita adalah reguler, tapi video ini dibuat karena antisipasi dari wabah corona, ya maksimal hanya 7-10 menit. Oleh karena itu sulit sebenarnya bagi saya untuk menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan dalam waktu 2,5 jam. Tapi nggak apa-apa, kita coba sama-sama. Nanti jika rekan mahasiswa ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp atau bertanya di forum, ya. Oke, saya ingin mengulang lagi mengenai apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang penggunaan bahasa pemrograman Python untuk dasar image processing di sesi ketiga ini. Setelah mengikuti sesi 3 ini, Anda diharapkan memahami libraries kelas-kelas yang sudah diberikan oleh Python. Kelas-kelas ini diantaranya adalah Python Imaging Library atau PIL, kemudian Matplotlib, kemudian ada NumPy dan Skippy atau SciPy. Baik, kita mulai dari yang pertama. PIL, Python Imaging Library, memberikan banyak sekali komputasi atau kelas-kelas dasar seperti melakukan resizing, mengatur ulang ukuran dari gambar, cropping, ya memotong, kemudian atau memutarnya, rotasi, konversi warna misalnya menjadi grayscale atau hitam putih dan lain sebagainya. Nah, untuk membaca sebuah gambar Anda bisa menuliskan, nah ini cara importnya, from Python Imaging Library PIL, import image, berarti kelas image. Kemudian kita siapkan kontainer PIL im di sini. Ini nanti yang akan di show, ditampilkan jika kita ingin melihat visualisasi gambarnya seperti apa. Nah, Anda cukup menuliskan image, lalu Anda akses metodenya, yaitu open, lalu berikan nama dari file gambarnya. Nah, di sini contoh filenya adalah Empire JPEG. Namun Anda harus sesuaikan dengan file gambar yang Anda ingin tampilkan atau Anda ingin baca gitu ya. Sebelumnya perlu diingat bahwa di sesi kemarin saya menunjukkan kita dapat melakukan coding Python menggunakan Jupyter Notebook. Akan tapi saya rekomendasikan Anda untuk menggunakan distribusi Anaconda. Anaconda untuk Python. Nah, ini ada editornya, tidak hanya ada Jupyter Notebook, ada juga Spider. Di mana Anda harus memastikan bahwa path itu apa, alamat ya, alamat foldernya itu sudah sesuai dan berisi dari gambar-gambar yang memang ingin Anda tampilkan. Baik, ini contoh jika kita ingin mengkonversi gambar seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya minggu kemarin. Kita dapat membaca gambar ya, di mana gambar itu dasarnya adalah memiliki 3 color channel, red, green, blue, dan jika kita yang konversi dia menjadi grayscale, gambar yang bukan hitam putih tapi antara hitam dan putih, abu-abu gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Anda cukup menambahkan metode atau sub metode convert dalam kurung L gitu. Kemudian library berikutnya ada Matplotlib. Matplotlib ini digunakan untuk memplot grafik, poin, garis, kurva dan lain sebagainya. Dia juga dapat digunakan untuk memplot bar itu yang berbentuk seperti batang, kemudian pie chart yang seperti kue, lingkaran, atau scatter plot. Ini seperti di Excel kita punya distribusi tren dari suatu kurva, kemudian histogram yang menggambarkan distribusi dari intensitas pixel. Baik, ini contoh jika kita ingin memplot poin dan garis di sini. Ini ada codingannya ya. Anda harus mencoba sendiri. Buku referensi ada di setiap slide yang saya berikan, di setiap modul yang saya berikan ya. Tolong dicoba. Jadi tujuan kuliah ini Anda juga dapat menggunakan library, bukan hanya sekedar teori. Library berikutnya adalah NumPy atau NumPy ya. Ini dia berisi digunakan untuk array atau komputasi, di mana operasi dari matrik, vektor ya, fungsi-fungsi aljabar linier itu bisa dilakukan. Nah, ini buat apa sih? Nah,
biasanya buat multiplikasi matriks ya. Di mana sempat saya singgung tentang konvolusi, nah itu masuk kegunaannya menggunakan NumPy. Nah, salah satu manfaatnya adalah ketika kita melakukan histogram equalization. Di sini kita melihat distribusi dari intensitas pixel dari uh, intensitas 0 sampai 255 ini tidak nampak ya, tapi sebenarnya ini 0 sampai 255. Bisa kita lihat untuk pixel yang menjelang 255 atau intensitas paling tinggi ini ternyata banyak kosong. Dengan histogram equalization distribusinya akan jadi lebih merata seperti ini, sehingga gambarnya akan lebih nampak lebih kontras gitu. Library berikutnya adalah Skype atau SciPy. Ini dia dibangun di atas NumPy dan dia memberikan fungsi matematik yang lebih tinggi seperti integration, optimisasi, signal processing ya. Nah ini bisa kita gunakan untuk filtering, blurring ya. Sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, ini contoh kita akan blurring dari sebuah gambar. Ya, Anda dapat mempelajari fungsi matematika jika Anda menginginkan, tapi tentunya yang paling penting Anda mencoba codingan di sini. Nah, Anda cukup menuliskan filters titik Gaussians titik filter ya, ini standar deviasinya Anda pilih 5 misalnya. Nah ini hasilnya seperti ini. Semakin besar standar deviasi maka dia akan semakin blur. Baik, demikian saya rasa satu hal yang penting adalah Anda membaca buku dari Programming Computer Vision with Python karya dari Solom tahun 2012 ya, dia terbitkan sendiri. Sebenarnya dia menerbitkan untuk Oracle, publisher Oracle, tapi dia juga men-share versi draft dari buku dia ya. Ini sangat bermanfaat. Akan tapi Anda perlu camkan bahwa ketika mencoba mungkin akan terjadi error ya, disitulah Anda perlu belajar lebih lanjut, berdiskusi dengan teman ataupun bisa menanyakan dengan saya. Terima kasih.